Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di rubrik Tanya Ustadz di Teras Hijrah. Kali ini saya masih ditemani dengan Ustadz Pujo Nugroho. Gimana kabarnya Ustadz? Masih baik-baik aja? Alhamdulillah. Ya, untuk rubrik Tanya Ustadz kali ini saya akan menanyakan pertanyaan yang masuk di DM-nya Teras Hijrah. Kali ini pertanyaannya tentang koperasi. Nah, ini kan biasa nih, ibu-ibu diminta untuk bergabung ke dalam koperasi, baik itu koperasi kantor, koperasi di RT, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang masuk itu, koperasi itu boleh atau tidak? Jika kita tergabung di dalamnya, jadi member, jadi anggota, atau menjadi pengurusnya. Sebagian ustadz menyebutkan boleh karena prinsip gotong royong, dan sebagian lain tidak boleh. Nah, sebenarnya di dalam Islam gimana tentang koperasi ini? Ya, koperasi ini di Indonesia disebut apa ya? Soko guru ya. Soko guru. Jadi dengan asas kekeluargaan, bahkan di Indonesia itu ada undang-undang koperasi ya. Jadi koperasi itu kalau tidak salah bahkan berupa undang-undang. Dia bukan peraturan presiden, peraturan pemerintah. Undang-undang ya? Undang-undang. Ya dia diatur lah. Nah, meskipun pada faktanya ekonomi Indonesia secara makro ya, apakah fiskal, moneter itu nggak ada hubungannya dengan koperasi. Dan secara mikro yang dijalankan oleh masyarakat itu juga nggak pakai koperasi mayoritas ya. Dimana koperasi ini kemudian dia ada itu di instansi pemerintah ya, yang mana kita ASN itu wajib di kantor-kantor itu ada koperasi yang diwajibkan itu, dan pegawainya di sana menjadi anggota koperasi. Otomatis ya. Nanti didaftarkan, dibentuk, didaftarkan di dinas koperasi ya, dinas koperasi dan UMKM. Dulu begitu namanya. Nah, meskipun di era Pak Prabowo ini ya, kita tahu akan diluncurkan koperasi merah putih ya, ada berapa ribu, kemudian ada berapa ratus triliun yang akan dikeluarkan untuk memodali koperasi ya. Jadi ini terobosannya, idenya Pak Prabowo lah. Karena nanti gas 3 kilo, kemudian mungkin minyak goreng atau apa nanti disalurkan lewat pupuk koperasi dan lain-lain lewat koperasi merah putih itu. Nah, ya oke. Lalu gimana kita menjadi anggota atau bahkan pengurus koperasi ya? Nah, itu ya nggak tahu ya. Nanti sikapnya seperti apa ya? Meskipun kalau saya dulu itu keluar wajib, kemudian keluar ya. Jadi boleh ya dari sisi keanggotaan itu ikut atau nggak ikut? Nah, jadi persoalannya koperasi ini dia batil sebenarnya. Jadi istilah batil itu istilah yang khos kita mengenal, padahal hukum itu kan halal, haram, makruh, sunnah ya. Nggak ada batil. Mubah. Nah, ini nggak ada batil. Nah, koperasi ini dia batil. Kalau ahkamul khomsah, haram apa? Yang 5 itu. Yang 5 itu, yang tadi itu, ya ada sunnah, makruh dan seterusnya. Itu hukum taklifi. Ada hukum taklifi. Nah, tapi juga ada di Islam itu ada hukum wad'i. Hukum wad'i. Hukum wad'i ini bukan taklifi, bukan perbuatan kita. Nah, ada juga hukum benda misalnya, itu kan halal atau haram ya. Nggak ada benda mubah. Nggak ada benda sunnah ya. Oh iya. Kajian sunnah, ada ustadz sunnah. Ada benda sunnah gitu. Ya, kalau benda ada halal haram begitu. Nah, aktivitasnya kemudian ada sunnah begitu. Nah, itu taklifi. Nah, tapi kalau koperasi ini dia termasuk
aktivitas muamalah maliyah, interaksi manusia yang melibatkan harta. Nah, dia terkategori batil. Nah, jadi hukum wadai. Hukum wadai. Hukum wadai itu terkait dengan sebab, syarat, kemudian mani. Mani itu adalah keseluruhan. Itu jami. Kalau mani ini pembatas, batas, pengecualian. Nah, misalnya sebab itu kalau sholat fardu dia wajib, sholat fardu, sholat sunnah. Nah, itu taklifi. Nah, tapi sholat itu dia kenapa kita menjadi wajib sholat? Karena tiba waktunya. Nah, sebabnya adalah tiba waktunya, sudah tenggelam matahari, masuk maghrib. Nah, jadi sebabnya kemudian kita menjadi wajib, seperti itu. Kemudian ada syarat. Syarat kita wudhu itu tidak wajib. Wudhu itu ada yang menyebutkan itu sunnah dan lain-lain, tapi tidak ada yang menyebut itu wajib. Tapi sholat itu harus suci dari hadas. Nah, supaya suci dari hadas, dia itu harus wudhu. Nah, ada yang mandi besar. Nah, ada akhirnya untuk bisa sholat itu syaratnya dia suci. Supaya suci dia wudhu dulu. Nah, itu disebut dengan syarat. Nah, kemudian ada mani, pembatas. Sholat itu bagi seluruh umat Islam. Nah, tapi perempuan ada saatnya dia tidak boleh sholat. Nah, anak kecil atau dia menstruasi misalnya, itu pengecualian. Nah, itu hukum-hukum wadai. Nah, sedangkan koperasi ini patut kita bahas. Kita bergabung di sana itu namanya taklifi. Tapi koperasinya sendiri itu gimana? Nah, koperasi ini kalau kita perhatikan, nanti kita itu anggota koperasi pertama itu ada namanya iuran wajib. Nah, ada iuran wajib, ada iuran pertama, iuran bulanan, seperti itu. Nah, jadi di sana itu terkait iuran. Ya, nggak ada iurannya, nggak ada aktivitas koperasi. Nah, jadi dia menyetorkan uang. Nah, anggota ini kemudian itu dikumpul. Nah, jadi koperasi itu adalah penghimpunan uang. Nah, nggak ada koperasi yang tidak menghimpun uang setahu saya. Nah, karena menghimpun uang dari berbagai macam orang, menyebabkan dia terkategori syirkah. Syirkah ini adalah perkongsian dua orang atau lebih untuk mencari keuntungan harta. Nah, itu syirkah. Nah, jadi kalau melihat tujuannya dia mengumpulkan uang dari beberapa orang. Nah, koperasi ini terkategori syirkah. Nah, syirkahnya itu adalah kumpulan uang. Nggak ada yang orang bergabung koperasi untuk kontribusinya adalah aktivitas fisik misalnya. Nah, jadi dia tidak terkategori abdan, syirkah abdan, yang mana di sana kontribusinya bukan uang, bukan harta, tapi adalah jasa fisik. Nah, entah curahan pikiran, bekerja misalnya. Nah, itu abdan. Itu bukan koperasi, bukan jenis, bukan itu. Nah, jadi syirkah abdan bukan, syirkah mudorobah. Syirkah mudorobah itu adalah syirkah yang ada dua pihak. Pihak pengelola, nah, kemudian ada pihak pemodal. Pengelola ini disebut mudorib, kemudian pemodal, investor kita sebut dengan sohibul mal, pemilik harta yang diinvestasikan. Nah, karena tidak ada abdan, maka mudorobah juga tidak termasuk. Jadi murni dia itu adalah kumpulan harta, kumpulan modal. Nah, pada koperasi ini, nah maka uang terkumpul di situ. Nah, syirkahnya nanti kita bahas. Nah, uang yang terkumpul ini, nah, oke ya, syirkah nanti kita bahas ya. Uang yang terkumpul ini nanti diputar. Nah, kalau
Kalau nggak ada tujuannya kan lalu ngapain kan Mood nyetor. apa yang diputerin? Nah, uang yang berputar ini kemudian ini menjadi unit usaha. Nah, oke, kita lihat umumnya unit usaha pada koperasi. Ya, biasanya kan bikin minimarket. Nah, ada koperasi kedai, namanya. Nah, ada toko koperasi di situ. Jadi dibelikan barang, kemudian buka toko. Nah, itu pertama. Kemudian ada simpan pinjam. Nah, jadi ada iuran wajib yang itu flat, semua anggota sama. Katakanlah 300.000 setiap bulan, sama wajib. Nah, tapi bagi anggota koperasi yang ingin lebih menyimpan, itu dipersilahkan 500.000 misalnya. Jadi dia wajibnya 300, dia lebihkan 200. Nah, itu simpan dia. Nah, menyimpan seperti itu. Kemudian anggota ada yang pinjam. Nah, akhirnya disebut simpan pinjam. Ada yang meminjam. Nah, jadi kalau kritik kita terhadap koperasi ya, kalau memang simpan pinjam, asas kekeluargaan gotong royong, yaitu simpan pinjam nampaknya wajar. Tapi orang tidak mau melebihkan dari yang wajib simpanan, kecuali ada keuntungan. Nah, akhirnya ada terjadi bunga di sana. Iya, benar. Nah, jadi simpan pinjam yang berbunga, umumnya seperti itu. Nah, 2 sudah. Yang ketiga, tadi ada toko jual beli. Nah, ternyata ada untung di sana, itu yang pertama. Tapi yang ketiga ini adalah jual belinya itu kredit. Nah, jual belinya kredit ngebond. Terjadi bunga lagi di sana, misalnya ada bunga. Nah, jadi jual beli, simpan pinjam, jual beli kredit berbunga, nah ini yang dikhawatirkan. Nah, nanti ada rapat tahunan ya, membagi keuntungan. Nah, keuntungan dari aktivitas jual beli tadi. Nah, itu kan nampaknya sekilas tanpa kita bahas sirkahnya, ada keuntungan dari selisih harga barang yang dijual. Nah, itu dibagikan. Nah, nanti ada sedemikian rupa ya perhitungannya, ada berapa anggotanya, keuntungannya berapa. Ada yang tabungannya lebih, mendapat imbal hasil lebih juga jadinya. Seperti itu. Nah, itu rumit itu di akhir tahun ya, perhitungan seperti itu. Nah, itu yang kalau yang kemudian dibagi ke anggota. Semakin besar tabungannya, semakin besar bagi hasilnya yang akan dia dapat. Nampaknya kalau toko ada aktivitas jual beli, nah itu kan kayaknya wajar aja gitu. Ada keuntungan misalnya 1 juta, nah dibagilah misalnya ada 100 anggota. Nah, sesuai dengan besaran tabungan dibagi seperti itu. Nah, namun ini yang kedua, kita bahas sirkahnya. Nah, koperasi ini sebenarnya baik kita lihat praktiknya maupun undang-undangnya, dia hanya perkumpulan modal saja. Nah, jadi dia tidak mudorobah sebenarnya. Tidak ada pengelolanya. Atau mix, ada yang investor sekaligus abdan misalnya. Nah, itu sebenarnya tidak terjadi, meskipun ya agak samar, karena di koperasi itu nanti ada pemilihan ketua koperasi dan perangkatnya. Kemudian selebihnya adalah anggota koperasi. Nah, namun kalau dilihat, sebenarnya mereka ini bukan pengelola yang dalam akad syirkah. Nah, akad syirkah itu memang ada yang orang kontribusinya itu dia adalah abdan tadi. Abdan yang memang kontribusi enggak fisik. Duit. Meskipun ada juga diperbolehkan. Dia sohibul mas sekaligus abdan itu diperbolehkan. Dalam syirkah. Tapi pada koperasi ada ketua koperasi yang dia itu ada iuran wajibnya di sana. Kemudian dia menjadi ketua, mengurusin toko dan lain-lain. Tapi sebenarnya dia bukan pengelola yang dimaksud pada syirkah mudorobah itu. Nah, dia bagaimanapun itu berbeda. Ya. Nah, sehingga syirkah pada koperasi itu dia adalah syirkah musahamah.
Nah, yang kita sebut asal muasal istilah saham itu ya dari musahama itu, yakni perkumpulan modal saja. Nah, tidak ada yang mengelolanya. Nah, ini menurut hukum wad'i ini batil, tidak boleh. Jadi badan hukum, badan usaha modal saja itu tidak boleh, dia batil. Nah, dari wad'i tadi ada sebab, ada syarat, ada mani, ada beberapa macam yang lainnya. Itu kemudian ada yang sah, ya soh, ya. Kemudian ada yang fasad, kemudian ada yang batil. Nah, kalau sah ini semuanya itu terpenuhi. Nah, syaratnya, rukunnya itu terpenuhi, dia sah. Nah, sholat itu syarat-syaratnya terpenuhi, rukunnya runut terpenuhi, sah dia. Nah, ada juga yang fasad. Fasad ini misalnya dia transaksi muamalah, dia rusak fasad ini, rusaknya. Itu memang ada ulama itu hanya membagi dua, sah atau tidak sah. Tidak sah itu baik fasad maupun batil. Tapi ada merinci sampai 3. Nah, yang fasad itu ada bagian yang tidak terpenuhi. Nah, tapi kemudian sama-sama ridho, ya kemudian menjadi sah. Contohnya itu adalah jual beli. Jual beli itu ada barang yang dijual, ada orang yang menjual, ada orang yang membeli, ada barang yang dijual, ada harta yang dikompensasikan untuk mendapatkan barang. Kemudian ada sigot, ada ijab, dan ada qabul. 6. Ya. Nah, ada barang yang dijual, kemudian ada harta yang dikompensasikan. Nah, ternyata timbangannya kurang misalnya. Nah, itu sebenarnya fasad. Nah, tapi untuk memperbaikinya sudahlah, ridho saja misalnya. Nah, itu kemudian menjadi sah. Atau ijaroh, upah mengupah, motong rumput. Nah, ternyata di tengah jalan bensinnya habis misalnya, atau mesinnya nggak nyala. Nah, ini tidak terpenuhi, ini harusnya sekian meter persegi, nggak terpenuhi. Nah, ini itu ada hal yang tidak terpenuhi. Ada fasad. Nah, fasad jadinya. Nah, tapi kemudian ridho ya sudahlah, atau dikembalikan uangnya. Nah, ini kira-kira sekian lah. Nah, dikembalikan menjadi sah. Nah, dua belah pihak ridho, antarodin minkum. Ya. Nah, itu berarti fasad. Kalau yang fasad itu tinggal bisa diperbaiki saja. Nah, tapi kalau batil atau direlakan. Batil ini adalah skema yang tidak ada dalam vokabularinya Islam. Nah, jadi syirkah musahamah itu adalah syirkah yang bukan syirkah yang dibolehkan. Nah, atau istilahnya yang memang nggak boleh. Jadi hukumnya memang harus tidak boleh dikerjakan, nggak ada yang bisa diperbaiki pada yang batil. Nah, jadi memang itu harus ditinggalkan. Batil itu berarti batal. Batil, nah diubah ya. Jadi hanya bisa disikapi itu dengan membatalkan. Nah, kemudian bagaimana kita ada di dalamnya. Nah, pertama syirkah itu sendiri yang musahamah itu batil dia. Kedua, oke lah, karena satu dan lain hal, kemudian saya setor, tapi kita nggak ngambil bunganya, saya ngambil simpanan saya aja. Ya kita simpan saja, tidak. Aduh, ini ternyata dipinjamkan ini dikreditkan apa dan lain-lain. Kita nggak ngambil misalnya bunganya. Tapi gimana kita kan? Wujudnya saja batil. Wujudnya batil, atau yang kedua, uang kita ada di sana tapi ternyata untuk aktivitas seperti itu gitu loh. Nah, jadi ya syarat memang sikap terbaik adalah ya tidak membatalkan. Karena meninggalkan ulama menggunakan dalil ta'awun ya, tolong menolonglah kalian dalam kebenarannya. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Nah, janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nah, jadi menjadi wasilah, ya, ulama menjelaskannya. Simpanan kita di koperasi itu menjadi
wasilah terwujudnya hal yang haram tadi. Begitu. Kalau nggak salah pernah dengar Ustadz itu menjelaskan transaksi batil itu kayak pernikahan ya. Jadi nggak bisa tinggal serumah aja tapi nggak sekamar. Biasanya akadnya batil kok. Ya, itu batil karena ternyata dua mempelai itu tidak boleh menikah misalnya. Ada ikatan darah, ya itu tidak ada yang bisa diperbaiki kecuali membatalkan. Seperti itu, karena pernikahan yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Oke. Jadi sudah jelas tentang koperasi itu dari sisi koperasinya, dari sisi transaksi di dalamnya, ternyata semuanya perlu kehati-hatian. Dan sikap terbaik untuk menghadapi dari koperasi ini adalah dibatalkan saja. Baik, lain kali kita ketemu lagi di Teras Hijrah. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Tanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.